Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video selanjutnya. Ada pertanyaan. Bagaimana cara menggunakan an, lan? Kita pakai an, lan saja dulu, jangan empat itu. Kemudian lam. Bagaimana cara menggunakan ini pada fi'il mudhari? Mudah saja, perhatikan baik-baik. Sebelum kita membahas an, lan dengan lam ini, ada kalimat dalam bahasa Indonesia kira-kira gini. Saya akan pergi. Dengan saya belum pergi. Kemudian saya tidak akan pergi. Oke, ini perhatikan, ini dasarnya. Kalau dasarnya ini tak tahu, tak paham kamu, maka mustahil kamu bisa menggunakan an, artinya akan, lan, artinya tidak akan atau tidak pernah, kemudian lam, artinya belum. Perhatikan ini. Apa bedanya? Beda. Tiga kalimat ini beda. Yang pertama itu dia akan pergi. Artinya tak tahu kita, dia pasti akan pergi. Kalau yang ini dia belum pergi. Dia belum pergi. Jadi dia belum melakukan pekerjaan. Kalau ini akan melakukan pekerjaan. Kalau ini tidak akan pernah melakukan pekerjaan. Tidak akan pernah melakukan pekerjaan. Sekarang kira-kira kalimat ini kalau kita bikin rancu boleh tak? Boleh. Saya akan belum pergi. Ini tak tahu saya. Kalau menurut saya ini bahasa Indonesia yang keliru. Kenapa keliru di situ? Karena menggunakan akan dengan belum. Akan itu apa? An. Belum itu apa? Lam. Kemudian baru kata kerja. Saya akan belum pergi. Salah. Atau misalkan saya belum tidak akan pergi. Salah. Kenapa salah? Belum itu lam. Tidak akan itu lan. Digabungnya dua-dua. Jadi, kalau kamu bertanya dengan saya, kapan an, lan dengan lam itu digunakan? Kapan dia digunakan? Pertama, tiga kalimat itu tidak boleh digabung dalam sebuah kata. Atau dua di antara tiga kalimat ini tidak boleh digabung dalam satu buah kata. Kenapa? Karena kalau digabung maknanya rancu. Jadinya gini, saya akan belum pergi. Saya belum tidak akan pergi. Atau dibaliklah, saya tidak akan belum pergi. Repot. Jadi cara menggunakannya macam mana? Ambil satu-satu saja. Oke. Sampai di sini Anda bisa mencerna ini kalimat dengan mudah. Saya akan pergi, jelas. Saya belum pergi, jelas. An-nya ada satu, lamnya ada satu. Saya tidak akan pergi, lannya ada satu, jelas. Tapi kalau di dalam satu kalimat ada dua, ada an, ada lan, ada lam, maknanya rancu. Ini prolog, perkenalan sementara saja. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan kalimat akan. Ini saya hapus. Saya akan pergi. Pergi bahasa Arabnya apa? Zahaba, yadhabu. Pelajaran kita tentang fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Tengok baik-baik. Akan itu bisa diterjemahkan dengan an. Tapi ketika kita menulis dalam kalimat, itu biasanya menggunakan kalimat aroda, yuri. Ini fi'il mudhari. Akan dalam bahasa Arab, saya dalam bahasa Arab artinya apa? Anak. Kalau domirnya sudah anak, maka huruf mudhari'nya dirubah menjadi apa? Menjadi alif. Tulis uridu. Oke. Ini fi'il mudhari' marfu, mansub atau majzum? Marfu. Kenapa marfu? Karena di depannya tak ada huruf an, lan dengan lam, maka hukum membacanya adalah marfu. Sudah? Perhatikan. Saya akan. Kalau ada kalimat akan,
terjemahan akan dalam bahasa Indonesia kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu selain ditulis dengan kalimat aroda yuridu, tambahkan huruf an di sini. Dah, oke. Ini domirnya ana. Ini fi'il mudhari domirnya ana. Karena yang pergi ini adalah saya. Pergi itu bahasa Arabnya apa? Dhahaba yadhabu. Kalau saya pergi berarti ana adhabu. Huruf ya-nya dirubah menjadi huruf alif. Perhatikan baik-baik. Ketika di depannya ada huruf an, maka fi'il mudhari'nya tidak boleh ditulis adhabu. Kenapa tidak boleh ditulis dengan dhammah? Karena dia sudah didahului oleh huruf an. Fi'il mudhari' yang sudah didahului oleh huruf an, hukum membacanya tidak boleh marfu. Kenapa tidak boleh marfu? Karena dia sudah didahului oleh huruf an. Kapan fi'il mudhari' dibaca marfu? Kalau dia tidak didahului oleh huruf an, maka boleh dibaca marfu. Harokat marfu, kalau dia marfu tanda rofaknya pertama apa? Dhammah. Oke, ini kita pending dulu, tak usah dibahas dhammah apa? Dhammah alif lam dan dua. Yang jelas dia marfu. Kenapa marfu? Tak ada alif lam di depan. Tak ada alif lam, tak ada an di depan. Tapi kalau sudah ada an, maka dia tak boleh lagi marfu. Kalau dia dah tak boleh marfu, maka harokatnya tidak boleh dhammah. Kenapa tidak boleh dhammah? Karena kalau dhammah itu marfu. Kalau dhammah itu tandanya marfu. Sementara dia tidak marfu. Kenapa tidak marfu? Ada huruf an. Dah. Huruf an itu termasuk huruf nawasib. Ya. Maka fi'il mudhari'nya disebut dengan mudhari'un mansubun. Kalau dia sudah nasab, maka dhammahnya dirubah menjadi fathah. Ana uridu an adhaba, artinya saya akan pergi. Kemana terserah. Oke. Bahasa Arabnya dia mau pergi. Dia apa bahasa Arabnya? Dia laki-laki, huwa. Kalau sudah huwa, huruf mudhari'nya pakai apa? Pakai huruf ya. Tulis yuridu. Ingat, yuridu ini artinya akan. Oke. Tambahkan an. Dah. Huwa itu domir laki-laki. Pergi itu bahasa Arabnya apa? Yadhhab. Karena domirnya huwa, maka fi'il mudhari'nya harus didahului oleh huruf ya. Huwa yuridu an, tulis dulu. Berhenti pada ain fi'il. Huruf lam fi'ilnya, huruf ba, karena sudah didahului oleh huruf an, maka hukum membacanya adalah mansub. Harokatnya tidak boleh dhammah. Kenapa tidak boleh dhammah? Karena yang dhammah itu adalah marfu. Sementara ini tidak boleh disebut marfu. Kenapa? Karena sudah didahului oleh huruf an. Maka harokatnya wajib dirubah menjadi fathah. Oke? Ini kalau domirnya tunggal. Ana itu kan saya sendiri. Huwa itu kan dia sendiri. Macam mana dengan domirnya yang tidak tunggal? Saya hapus. Tadi kita sudah huwa huma hum, sekarang kita ambil hum. Mereka akan pergi. Mereka akan pergi, tadi akan itu aroda yuhidu. Karena domirnya hum, maka huruf mudharaahnya harus menggunakan apa? Menggunakan ya. Iya, tulis dulu. Yuri, ingat tadi saya bilang bahwa lam fi'ilnya jangan diharokati dulu. Jangan diharokati dulu. Karena domirnya sudah hum, kamu harus mengingat-ingat lagi tadi materi sebelum-sebelumnya. Maka di belakangnya itu harus ada tambahan waw dengan na. Kenapa harus ada tambahan waw dengan na? Itulah menandakan bahwa yang melakukan pekerjaan ini lebih dari tiga ke atas. Tadi kalau isim kan alif lam di depan, waw dengan nun di belakang kan. Ini karena isimnya berbentuk dhamir, tak mungkin pakai alif lam, tak boleh. Dhamirnya Cara membuat fi'il mudhari'nya macam mana? Huruf ya.
Kemudian setelah lam fiilnya ditambah dengan waw dengan na. Harokat lam fiilnya apa? Tetap. Hum yuriduna. Ingat, ada huruf an, lam, idan, kai di depan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini disebut dengan marfu. Marfu. Ini disebut dengan marfu. Kenapa marfu? Karena tak didahului oleh huruf nawasib, an dan idan itu tadi, dengan lam, huruf jazm. Oke, hum yuriduna, mereka akan pergi. Tengok, pergi bahasa Arab apa? Zahabayat habu. Perhatikan baik-baik. Sesudah ada kalimat aroda yuridu, hum yuriduna, tambahkan an. Tambahkan an. Oke? Hum domirnya hum, fi'il mudhari'nya huruf dimulai oleh huruf ya, diakhiri oleh huruf waw dengan nun. Tulis saja dulu. Yuri, berhenti. Usahakan setiap ada lam fi'il berhenti. Tengok baik-baik. Ini dia marfu karena tak didahului oleh an dan idan kai di depan. Ini juga marfu. Tanda rofaknya dhammah ya, karena dhamirnya tunggal satu, saya itu kan satu ya. Ini marfu. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah huruf nun, bukan waw nun, huruf nun. Kenapa nun tanda rofaknya? Karena dhamirnya adalah jamak. Jamak itu apa? Jamak itu 3 ke atas lebih. Hum yuriduna. Salah kalau kamu bilang hum yuridu. Kenapa salah? Karena yuridu itu artinya satu. Atau hum uridu, salah. Kenapa salah? Hum itu mereka, uridu itu saya. Ngapain artinya mereka saya? Mau, tak mau. Hum yuriduna. Ini dibaca marfu karena tak ada an dan idan kai. Tanda marfu'nya adalah nun. Kenapa? Karena dhamirnya jamak. Ini dibaca marfu, tak ada an dan idan kai. Tanda rofaknya dhammah karena dhamirnya adalah tunggal an. Perhatikan, ada an. Setiap fi'il mudhari yang didahului oleh huruf an, maka hukum membacanya adalah ya mansub. Mansub. Tanda, oke, nih, ini fi'il mudhari yang dibaca mansub. Kenapa mansub? Ada alif lam, ada huruf an di depan. Tanda nasabnya yang pertama adalah fathah. Kenapa fathah? Kalau dhamirnya tunggal, maka tanda nasabnya adalah fathah. Ana uridu an adhaba. Ini dibaca nasab, mansub. Kenapa mansub? Karena ada huruf an. Oke? Tanda nasabnya perhatikan baik-baik. Kalimat aslinya hum yuriduna, an yuriduna. Ya? Karena dia didahului oleh huruf an, nawasib, maka tanda nasabnya adalah huruf nun. Ini kita buang. Tengok baik-baik. Hum yuriduna an yadhabuna. Sorry, bukan yuriduna. An yadhabuna. Tulis saja dulu. An yadhabuna. Mirip dia, mirip. Tambahan waw, dhammah, waw nun, dhammah, waw nun, itu tandanya dhamir jamak. Perhatikan, karena di depannya ada huruf an, maka fi'il mudhari ini disebut dengan hukum membacanya adalah mansub. Tanda nasabnya adalah membuang huruf nun. Kenapa dibuang huruf nun? Karena dhamirnya jamak. Ini tanda nasabnya fathah karena dhamirnya jamak, dia didahului oleh huruf an. Ini marfu karena tak didahului oleh an, tandanya adalah dhammah. Ini marfu karena tak didahului oleh huruf nawasib, tanda rofaknya nun karena dia dhamir jamak. Ini mansub. Nah, kenapa mansub? Karena didahului oleh huruf an. Tanda nasabnya adalah membuang huruf nun, dibuang huruf nun. Jadi tak boleh ditulis hum yuriduna an yadhhabuna. Kenapa tak boleh ditulis an yadhhabuna? Karena na ini tanda rofa. Sementara ini tidak boleh marfu. Kenapa tak boleh? Karena sudah ada huruf an. Kalau sudah ada huruf an, dia tidak boleh marfu, dia wajib mansub. Tanda nasabnya dibuang oleh huruf nun.
Jadi dengarkan baik-baik. Fi'il mudhari yang ada tambahan di belakangnya waw nun, ada tambahan alif mim, ada nanti dhamir tambahannya ya dan tadhhabina na dhamir anti. Kalau dia mansub macam mana caranya? Kalau dia mansub semua huruf nunnya dibuang. Semua huruf nunnya dibuang. Oke. Contoh yang lain misalkan, kamu seorang perempuan mau pergi, anti. Kamu harus hafal ya cara merubah fi'il mudhari itu sudah saya beri catatannya itu dulu. Anti turidina an tad. Oke, kita tulis dulu tadhhabina. Anti turidina ni fi'il mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Karena tak ada an dan idan kai di depan. Tanda rofa'nya apa? Pening kamu. Tanda rofa'nya apa? Nun. Ya, nanti ada istilah af'alul khamsah dan lain sebagainya. Ada nun, okey. Pokoknya fi'il mudhari yang di belakangnya ada tambahan mana tadi? Alif ni, waw sukun na, ya sukun dengan na, dah. Kalau dia didahului oleh huruf nawasib, an lan, kemudian jazm lam, dah. Macam mana cara merubahnya? Mudah saja. Huruf nunnya dibuang. Jadi kalimatnya anti turidina an tadhhabi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Okey, sebentar. Nanggung. Tadi an sudah, lan misalnya. Lan terjemahan bahasa Indonesianya saya tidak akan pergi misalnya. Saya tidak akan pergi. Ingat, tidak akan pergi ini bahasa Arabnya apa? Lan. Jadi jangan ditulis ana uridu lan adhaba, tidak mau. No, salah. Ini artinya mau. Sementara kalau tidak akan itu tidak mau. Jadi tak usah ditulis-tulis yang macam-macam. Macam mana cara tulisnya? Ana langsung saja. Lan adhab. Masuk. Ingat. Uridu ini, kalimat uridu itu digunakan kalau huruf nawasibnya an saja. Kalau lan tak usah pakai uridu, langsung saja. Saya tidak membaca misalnya. Ana lan aqra. Ana lan aqra. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau masih tak paham juga tolonglah japri saya di WhatsApp. Kalau tak paham, kalau kamu tinggal di Pekanbaru, datanglah ke sekolah. Saya akan jelaskan itu sampai sepaham. Kalau dengan itu juga lagi paham, saya pun tak tahulah macam mana caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda memahami bahasa Arab. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.